Oke? Judul khotbahnya Beat a Dead Horse. Beat a Dead Horse. Jadi istilah Inggris yang menceritakan bahwa gini, kalau ada kuda mati jangan terus dipukulin dengan berharap dia akan berdiri lagi dan bisa berjalan lagi. Karena dia sudah mati. Jadi kalau kamu beat a dead horse dengan berharap dia lari lagi, kamu lagi buang-buang waktu. Kita lagi buang-buang waktu, kita lagi buang-buang energi, kita mengerjakan sesuatu yang sudah pasti tidak akan berhasil. Nah, kita semua masuk 2022 pasti semua pengen jadi lebih baik, amin. Semua orang pengen lebih baik, 2022 kita pengen lebih baik, kita pengen hidup kita lebih baik, kita pengen, saya berdoa juga bahwa saudara semua berharap gini, saya pengen lebih dekat pada Tuhan, amin. Amin. Saya berdoa supaya saudara di hati saudara ada keinginan gini, saya ingin lebih mencintai Tuhan. Kita ingin 2022 lebih baik dari sebelumnya. Sayangnya tidak semua orang tahu bagaimana caranya. Dan seringkali kita sering membuat lagi beat a dead horse. Melakukan usaha yang udah pasti gak akan berhasil. Kita mengandalkan kekuatan kita lagi misalnya. Contohnya setiap tahun banyak kali kita tiap tahun baru kita bikin resolusi tahun baru. Tahun ini gua janji mau begini. Tahun ini saya berjanji saya akan begini. Kita akan begitu. Kita gandengan tangan dengan orang yang kita kasihi dan kita berdoa Tuhan. Setiap tahun kita buat janji. Tapi hampir tidak pernah ada perubahan yang terjadi. Sampai lama-lama itu cuma menjadi sebuah slogan, jadi sebuah kebiasaan di tahun yang baru untuk membuat janji pribadi, resolusi pribadi. Bahkan waktu kita membuat janji itu seringkali kita sudah tahu bahwa kita tidak akan melakukannya juga kok. Sia-sia semuanya, hidupmu gak akan jadi lebih baik dengan begitu. Hidupmu gak jadi lebih baik hanya dengan mengucapkan janji-janji yang manis. Kamu sedang menipu dirimu sendiri. Kita punya luka hati, semua orang termasuk saya. Kita punya kekecewaan. Hidup kita ada yang mungkin terasa kosong karena gini, kita nggak tahu buat apa saya dilahirkan ke dunia ini. Ada juga yang mungkin selama ini sudah merasa gini, gue losers, gue nggak berhasil hidup ini. Ada yang mungkin selalu dikuasai ketakutan. Takut mati mungkin, karena gini, kenapa takut mati? Karena kita nggak yakin ada apa setelah kematian. Padahal kita di gereja terus. Akhirnya banyak orang terus mulai merasa mengandalkan semuanya untuk bisa menjadi lebih baik. Betul nggak? Ada dua jalan yang biasanya dipilih orang. Slide berikutnya ya. Yang pertama, gue nggak mau melibatkan Tuhan. Gue sudah coba berdoa, gue sudah coba gini, gue nggak mau melibatkan Tuhan. Gue coba dengan kekuatan gue sendiri. Teori motivasi bagus ya kan? Ada teori-teori motivasi yang membuat kayaknya saya bisa happy kok tanpa Tuhan. Saya bisa berhasil kok tanpa Tuhan. Saya bisa dapat uang kok tanpa Tuhan. Kita seringkali tetap gak melibatkan Tuhan dalam hidup kita, dalam keputusan-keputusan yang mau kita buat. Gue pilih sendiri aja gimana yang gue pikir baik. Kita sedang mengambil jalan yang pertama, tidak melibatkan Tuhan dalam hidup kita. Pada akhirnya kita semua akan menyadari bahwa kekuatan kita, semua teori motivasi, bahkan uang kita, semua itu cuma untuk menutupi masalah kita dari luar. Masalah cuma ditutupi dari luar, tidak pernah bisa menyembuhkan dari dalam. Pada akhirnya semua prestasi kita, semua pengakuan yang kita dapat dari orang banyak, itu seperti pepesan kosong. Begitu kita meraihnya, kita akan menyadari bahwa semua itu tidak seindah apa yang dilihat orang. Yang kedua, jalan yang kedua adalah gini, kita coba taat sama Tuhan. Kayaknya bagus, supaya diselamatkan dan diberkati. Perhatikan kata supaya. Saya coba taat, saya coba lakukan puasa, kita coba lakukan ini dan itu, supaya kita diselamatkan dan diberkati. Sepintas kayaknya baik, tapi sebenarnya itu kita masih mengandalkan diri kita sendiri untuk diselamatkan. Coba perhatikan baik. Nanti gini, pada akhirnya kita akan mulai menyadari bahwa gini, semua yang saya coba, semua ketaatan saya tidak pernah sempurna. Tidak pernah bisa memenuhi standar Tuhan. Dan saya mau lihat nih, sejaga-jaganya saya, kesalahan tetap selalu akan ada dalam hidup kita. Dan itu mulai membuat kita frustasi. Bukannya kita merasa bisa diselamatkan dan menerima berkat Tuhan, justru kita merasa gini, saya nggak layak kayaknya. Saya nggak layak, saya nggak bisa kalau gini saya nggak bisa diselamatkan. Banyak orang akhirnya, slide berikutnya, mulai mengalami kecewa dan pahit. Termasuk orang-orang di gereja yang melayani juga. Kalau kita mengandalkan kekuatanmu sendiri, maka kamu akan lewat waktu berapa lama kecewa dan pahit. Makanya gak heran kan, ada banyak orang udah dulu dia pelayanan loh, sekarang mundur, kecewa dan pahit. Mulai berhenti melayani. Kehilangan semangat untuk hidup di dalam Tuhan lagi.
Padahal tadinya berusaha untuk taat kepada Tuhan supaya diselamatkan. Tapi sekarang akhirnya justru kehilangan semangat untuk mengikut Tuhan lagi. Ada juga yang masih bisa bertahan, tapi dia memilih akhirnya pakai topeng munafik. Dia berusaha supaya kelihatan terus baik. Dia berusaha supaya kelihatan tetap, wih dia luar biasa, dia semangat, dia hebat. Padahal seringkali tidak seperti itu. Ada juga yang akhirnya mulai gini, wih gue puasa sekian banyak, gue baca Alkitab gini, gue doa sekian lama. Dan dia mulai menghakimi yang lain karena dia anggap ini, kalian nggak ada apa-apanya dibanding gue. Semua yang kita lakukan dengan mengandalkan kekuatan sendiri, dua jalan tadi itu seperti beat a dead horse. Usaha yang tidak akan pernah berhasil membawa kebaikan dalam hidup kita. Karena itulah Tuhan memberikan jalan yang ketiga. Ada nggak jalan yang ketiga? Ada, the third way, apa itu? Gospel renewal. Sayangnya seperti kemarin Pastor Alvin khotbah, dia bilang gini, banyak orang merasa gini, bosan, kasih Kristus lagi, gue udah tahu, gue bosan dengar itu. Kasih Kristus seperti hal yang begitu umum, ada di mana-mana. Seakan-akan kasih Kristus begitu mudah kita mengerti. Sehingga membuat kita merasa sudah tahu, padahal yang sebenarnya kita belum tahu apa-apa tentang kasih Kristus. Atau belum benar-benar tahu tentang kasih Kristus.